Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program Belajar Bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tabernakel. Berbagai macam hal yang ada di sekitar kisah-kisah tabernakel dan apa maknanya bagi kita sekarang. Di samping itu kita sudah memasuki bulan Desember, Bapak Ibu. Jadi program belajar bareng ini akan sampai di episode 45 atau Rabu depan ya, itu yang terakhir di tahun ini. Saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-44 yang saya beri judul mempersembahkan skill atau keahlian untuk pekerjaan Tuhan. Mempersembahkan skill, keahlian untuk pekerjaan Tuhan. Kembali kita melihat skema dari kemah suci yang menjadi gambaran juga kehidupan kita, perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Ini secara garis besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kemah suci ini dibatasi oleh, dikatakan ada pintu-pintu, ada tiang-tiang, yang itu membatasi antara halaman dan luar halaman. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di pintu gerbang, itulah dikatakan Yesus adalah pintu untuk kita dapat sampai kepada Bapa. Kemudian mezbah korban bakaran ini yang mengingatkan kita tentang korban Kristus dalam kehidupan orang berdosa. Bagaimana Yesus itu mau mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Di kolam pembasuhan kita melihat ini juga berhubungan dengan baptisan air, di mana ini menjadi tanda penanggalan atau meninggalkan manusia lama dan bangkit mengenakan manusia baru dalam arti perbuatan-perbuatan, pemikiran kita, cara hidup kita, cara pikir kita itu disesuaikan dengan firman Tuhan. Pintu kemah menunjukkan satu tahapan penting dalam kehidupan orang percaya sebelum dia masuk ruang kudus, yaitu peristiwa baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Kita melihat tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk terus berjalan dalam kebenaran, untuk terus teringat akan firman Tuhan. Tapi bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Maka di ruang kudus ini ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian, yang di sana roti ini berhubungan dengan makanan, dan firman itu juga berhubungan dengan apa yang menjadi asupan manusia rohani kita. Jadi ini berbicara tentang pentingnya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi makanan rohani kita. Kemudian pelita berbicara tentang terang, di mana pelita ini harus tetap menyala, dan kita melihat hanya oleh Roh Kudus ya kita mampu menjadi terang. Karena Roh Kudus yang terus mengingatkan kita akan firman Tuhan sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Mezbah dupa atau mezbah ukupan atau mezbah emas adalah lambang dari hidup penyembahan ya, penyembahan dan doa di hadapan Tuhan. Penyembahan yang bukan hanya kita lakukan saat beribadah di gereja, tetapi tiap-tiap hari dalam setiap yang kita kerjakan ini seperti dupa yang terus-menerus naik berbau harum di hadapan Tuhan. Pintu tirai sebelum kita masuk ruang mahasuci menunjukkan bagaimana kemanusiaan atau kedagingan kita sebagai manusia yang rindu untuk dikatakan melakukan setiap kebenaran Tuhan tetapi tidak mampu. Pintu tirai ini ketika Yesus disalib terbelah ya, pintu tirai di bait suci
terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, yang menunjukkan itulah yang dikerjakan Yesus Kristus untuk kita, agar kita dapat masuk kepada hadirat Tuhan, ke tahta kasih karunia, yang di sana dikatakan di ruang maha suci ada tabut perjanjian. Itulah lambang keintiman ya hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dari gambaran besar ini kita belajar sebagai orang percaya kita terus berproses untuk kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu semua hanya dapat kita lakukan ketika kita mendasari iman kita di atas batu karang yang teguh, di atas dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah belajar tentang bermurah hati seperti teladan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 35, di ayat yang keempat dikatakan, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Sesudah itu datanglah, di ayat 21, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan, untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Jadi ini peristiwa ketika bangsa Israel akan mulai membangun dan membuat alat-alat tabernakel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang-orang yang dikatakan terdorong hatinya mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan untuk melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Sebelum membangun tabernakel, kita melihat seperti perintah Tuhan tadi, bangsa Israel diminta untuk mempersembahkan harta, tenaga, keahlian, dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk pada awal-awal ketika Musa dan Harun mereka menghadap kepada Firaun, saat bangsa Israel masih diperbudak oleh bangsa Mesir, kita melihat tujuan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah untuk mereka dapat beribadah kepada Tuhan, yang dikatakan di Keluaran 8 ayat 1 misalnya. Jadi inilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian tujuan Musa dan Harun menghadap kepada Firaun agar bangsa Israel dibebaskan dan agar bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Beribadah juga diwarnai dengan memberi persembahan ya dalam bentuk apapun. Bukan karena Tuhan butuh harta kita, tetapi agar kita belajar melepaskan diri dari segala ikatan dalam dunia ini. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Lukas 14 ayat yang ke-33. Maka maknanya bagi kita sekarang bahwa kita belajar untuk tidak terikat atau menjadi budak dari keduniawian. Kalau secara rohani itu digambarkan seperti Mesir. Bangsa Israel diajar untuk keluar dari perbudakan Mesir, tidak terikat, tidak menjadi budak dari keduniawian. Kemudian setelah itu apa? Beribadah. Beribadah seperti apa? Mempersembahkan yang terbaik. Mereka mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan harta, tenaga, dan lain sebagainya. Jadi untuk kita sekarang pun, mari kita juga dalam beribadah mempersembahkan yang terbaik. Kemampuan kita, pelayanan kita, apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Kemudian kita juga belajar bagaimana kita harus belajar bermurah hati. Seperti teladan dari Tuhan. Itu yang menjadi tema kita ya. Belajar murah hati. Kenapa kita murah hati? Karena Bapa juga murah hati. Itu yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 36. Murah hati bukan hanya sekedar harta, tapi juga tentang mengampuni sesama, mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian masih melanjutkan, masih sambungan dari yang kemarin. Saya berikan judul mempersembahkan skill keahlian untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kemarin bangsa Israel terdorong memberi persembahan khusus, ada juga yang dikatakan dalam bentuk skill atau keahlian. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa bangsa Israel diminta untuk mempersembahkan harta, tenaga, keahlian, dan lain-lain.
Mereka yang terdorong hatinya untuk apa? Melengkapi kemah pertemuan untuk membangun peralatan-peralatan tabernakel. Nah, seperti di Keluaran pasal 35 ayat 10 dan 11 di sini dikatakan, segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya. Nah, melihat tadi dikatakan segala orang yang ahli di antara kamu. Ini Bapak Ibu saudara yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan bukan hanya harta, bukan hanya hal-hal material, tetapi dikatakan keahlian yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Untuk apa dikatakan tadi? Untuk membuat atap kemah, tudung kaitan, papan, kayu lintang, tiangnya, alasnya. Kalau secara rohani juga untuk kita di pekerjaan Tuhan itu banyak sekali bagiannya. Bukan hanya pelayanan yang terlihat di mimbar, tetapi juga pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat seperti mengunjungi sesama, berdoa, dan lain sebagainya itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang bakat atau keahlian atau skill, ya kita seringkali ini hubungkan ya secara umum tentang bakat ini adalah bawaan sejak lahir. Kalau orang sudah ahli dikatakan, wah itu kan sudah bawaannya. Bapak ibunya pintar nyanyi, pasti anaknya pintar nyanyi, misalnya seperti itu. Bapak ibunya mungkin punya skill apa, keahlian apa, menjadi dokter, misalnya anaknya pasti akan tertarik juga menjadi dokter dan lain sebagainya. Kemudian selain bawaan sejak lahir juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi lingkungan. Jadi mungkin lingkungan membentuk kita ya, lingkungan kita para pemusik, mau tidak mau itu akan mempengaruhi kita. Kita akan juga belajar musik, terbiasa dengan musik, dan akhirnya menjadi seorang pemusik, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita belajar tentang hal ini Bapak Ibu, ada perumpamaan talenta yang kita lihat di Matius pasal yang ke-25. Ini menjadi satu gambaran ya, tidak tepat sekali, tetapi menjadi gambaran kepada kita bagaimana Tuhan mempercayakan. Matius 25 mulai ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini menjadi satu gambaran ya untuk kita tentang talenta dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan, talenta itu berhubungan dengan harta. Kalau Bapak Ibu baca di kamus, talenta, satu talenta berapa gitu ya. Nah, ini seringkali juga dihubungkan dengan berbagai macam hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin sejak lahir ya, atau yang dipengaruhi lingkungan, Tuhan percayakan. Bagaimana? Apakah kita juga mengembangkan hal-hal yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa mengenali apa yang menjadi bakat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Selain dari kita sendiri, Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan orang lain juga dapat mengenali. Engkau ternyata bagus nyanyi, engkau ternyata bagus main musik. Ya, seringkali orang bisa melihat apa yang menjadi bakat kita selain kita sendiri. Nah, maka kembangkanlah, kenalilah, kembangkanlah. Jangan seperti hamba yang jahat dan malas dikatakan, dia tidak mengembangkan, akhirnya dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ini merupakan gambaran tentang bakat. Yang kedua ada juga yang namanya karunia Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara tentang karunia, ini adalah sesuatu yang diberi Tuhan untuk suatu tugas khusus. Suatu tugas khusus. Misalnya kita melihat tentang Besaleel dan Aholiab. Keluaran 31 ayat 2, kita melihat di sana di Keluaran pasal 31 ayat yang kedua, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah untuk mengukir kayu dan bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita melihat di sini Bapak Ibu, diberikan Tuhan kepada Besaleel, kepada Aholiab. Kemudian kalau kita melihat lagi dalam Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang ke-30, kembali diulangi, Keluaran pasal 35 di ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, diberikan Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan. Jadi ini Bapak Ibu dari perjanjian lama kita melihat peran Roh Kudus dalam memperlengkapi, dalam memberikan karunia kepada orang percaya. Satu lagi dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 misalnya di ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan bersama Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian di ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendakinya. Jadi
kita melihat ada beberapa ciri tentang yang dikatakan sebagai karunia di sana, yaitu diberi Tuhan untuk suatu tugas khusus, kemudian dikatakan kepada siapa dikehendaki oleh roh itu. Jadi tidak bisa kita yang minta, Tuhan tolong saya diberi karunia ini, karunia itu. Misalnya kalau di 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia roh, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh, ada yang melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Itu diberi Tuhan untuk suatu tugas khusus. Itu diberi Tuhan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak memperdebatkan atau membuat orang bingung tentang bakat dan karunia. Tapi kita patut mengerti bahwa kedua-duanya ini kalau kita dapat simpulkan itu adalah semuanya pemberian dari Tuhan. Jadi kita anggap itu sebagai bakat, kita anggap itu sebagai karunia, dikatakan semua itu dari Tuhan, bukan dengan usaha kita, semua pemberian Tuhan. Nah, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mengenali bakat kita? Yang pertama tadi kalau kita hubungkan dengan yang dari lahir atau sejak dari pengaruh lingkungan, itu yang membentuk kita, apakah kita kenali bakat kita? Ada orang yang mungkin bakat musik, bakat nyanyi, bakat tamborin, bakat menari, bakat bernegosiasi, berdiplomasi dengan orang, itu bakat Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah kita kenali? Kemudian, apakah kita juga mengenali karunia khusus yang Tuhan berikan pada kita? Misalnya dalam hal pelayanan, misalnya juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Bapak Ibu kadang kita patut sadari, ya, kadang kita bisa merasa dulu saya kok tidak bisa ini, sekarang kok ternyata bisa ini. Dulu saya tidak bisa melakukan hal seperti itu, tetapi sekarang kenapa bisa? Semua itu karena Tuhan, karena Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bakat dan karunia apapun yang sudah Tuhan percayakan pada kita, kembangkan itu, pertajam itu, dan persembahkan untuk Tuhan. Ya, kita punya bakat musik, kembangkan. Jangan hanya disimpan, jangan hanya kemudian kita anggap, ya sudahlah, bisa gini aja, tapi kembangkan. Kemudian pertajam, kita mungkin punya karunia dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, pertajam terus, pertajam. Jadi kita semakin mengerti apa yang Tuhan rencanakan, apa maksud Tuhan memberikan karunia itu. Kemudian apa? Persembahkan untuk Tuhan. Jadi bukan hanya untuk kita mencari uang, bukan hanya untuk kita menjadi terkenal, menjadi viral ya, menjadi kemudian seleb di medsos, tapi persembahkan untuk Tuhan, apapun itu. Kemudian saya katakan, pergunakan skill, keahlian kita untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, berkarya. Jadi kita di gereja melayani, jangan sampai di luar gereja kita merasa, wah saya tidak punya skill apa-apa, tidak punya karunia apa-apa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa mengoperasikan komputer, laptop, ngetik dengan baik, mungkin juga Excel, Word dengan baik, itu semua skill, keahlian. Pergunakan untuk melayani, memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita jadi berkat di tempat kerja, kita jadi berkat di gereja, kita jadi berkat dalam keluarga, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi persembahkan setiap skill, keahlian, karunia, talenta, apapun istilahnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang Tuhan juga rindukan ketika Dia meminta bangsa Israel membangun tabernakel. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan renungan untuk kita sekalian. Mari mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, menolong kami untuk mengenali setiap bakat, talenta, karunia kami, untuk mengembangkan, mempertajam, dan mempersembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan hanya untuk kemuliaan nama kami atau ketenaran kami, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada. Dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong dan Engkau yang selalu memberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu. Kami akhiri Tuhan, acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.